Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi dan relasi. Subbab yang akan kita bahas yaitu tentang relasi. Tahukah kamu apa itu relasi? Kita lanjutkan. Yang harus kita pahami di dalam relasi yaitu adalah terdapat sebuah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota-anggotanya dan himpunan B dengan anggota-anggotanya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa himpunan A dan himpunan B memiliki relasi. Himpunan A merupakan domain atau disebut juga dengan daerah asal. Untuk himpunan yang B, ini disebut juga dengan kodomain atau daerah kawan. Kita bisa tuliskan dengan KF. Selanjutnya, hal yang terpenting adalah terdapat hasil. Hasil disebut dengan ring. Untuk pengertian dari relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi atau disimbolkan dengan R dari A ke B dituliskan sebagai berikut. Relasi dari A ke B atau bisa ditunjukkan dengan simbol relasi dari A ke B, maka diberikan tanda panah di atasnya ada simbol R besar. Kemudian, sebuah relasi dapat direpresentasikan dengan diagram panah. Misal di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian terdapat relasi. Misal di sini ada anggota yang pertama, yaitu 1 relasi dengan 1 pada anggota yang ada di himpunan B. Kita dapat menuliskan 1 berelasi dengan 1. Kemudian 4 relasi dengan 2, 9 relasi dengan 3, 16 relasi dengan 4. Hal ini dapat kita tunjukkan bahwa terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B, yaitu kuadrat dari. Jadi, relasinya adalah kuadrat dari. Sehingga kita dapat membacanya 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, dan seterusnya. Kemudian, himpunan penyelesaian dan grafik dari relasi dapat kita ketahui sebagai berikut. Jika diketahui, terdapat relasi AB dengan pernyataan umumnya, kemudian anggota dari A adalah 2, 3, dan 4, anggota dari B adalah 3, 4, 5, dan 6. Kalimat terbukanya yaitu X habis membagi Y. Kita ketahui X itu adalah yang di sebelah kiri, terus Y itu adalah yang di sebelah kanan. Sehingga HP sama dengan, kita tulis yang X dulu. X habis membagi Y. Anggota yang A, 2 habis membagi angka berapa saja? 2 habis membagi 4 dan 6. Maka kita tuliskan 2 habis membagi 4 dan 2 habis membagi 6. 3 habis membagi 3 serta 3 habis membagi 6. Kemudian angka 4. 4 habis membagi 4 habis membagi 4. Kita tuliskan 4 habis membagi 4. Nah, setelah kita mengetahui himpunan penyelesaiannya, kita dapat membuat grafiknya, atau kita langsung menuliskan pada grafik juga boleh. Saya akan tayangkan bentuk grafiknya adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan, relasi sebagai himpunan pasangan terurut. Diketahui, misalkan himpunan penyelesaiannya adalah R bintang. R bintang itu merupakan himpunan bagian dari produk A dan B. Jadi ada hubungan relasi A dan B. Produk dari A dan B ini ternyata XY-nya di mana untuk setiap X itu anggota dari A dan untuk setiap Y anggota dari B. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Diketahui untuk A anggotanya adalah angka 1, 2, dan 3. Untuk B anggotanya adalah A dan B. Ditanyakan, apakah R bintang merupakan relasi dari A ke B? Untuk menunjukkan soal ini, kita dapat menyelesaikannya dengan cara mencari terlebih dahulu relasi di antara A dan B. Jika saya tuliskan relasi dari A dan B adalah sebagai berikut. Kita satu persatu. 1 dipasangkan dengan A, maka
mendapat 1A. Kemudian 2 dipasangkan dengan A, 2A, 3 dipasangkan dengan A, menjadi 3A. Kemudian 1B, 2B, dan 3B. Jika kita lihat kelengkapan dari relasi A ke B, ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 relasi. Namun, di R bintang ini hanya ada 3 relasi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa R bintang bukan relasi dari A ke B. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis relasi. Jenis-jenis relasi ini terdapat 6. Yang pertama, relasi inverse. Maksud dari relasi inverse adalah, misalkan, relasi disimbolkan dengan R, merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R dinyatakan dengan relasi dari B ke A. Misal dicontohkan, terdapat relasinya yaitu 1, X dan 1, Y. Maka akan berlaku relasi inversnya adalah bentuk kebalikan dari relasi R-nya. Berarti X, 1 dan Y, 1. Inilah bentuk relasi inverse. Kemudian kita masuk ke relasi reflektif. Apa itu relasi reflektif? Relasi reflektif adalah bentuk dari anggota pada himpunan A itu sama dengan anggota pada himpunan B. Sehingga jika terdapat relasinya A dengan A, ini merupakan relasi reflektif. Kemudian juga bisa B dengan B, karena anggota di dalam A berelasi dengan dirinya sendiri, ini disebut dengan relasi reflektif. Kemudian bagaimana untuk relasi simetris? Relasi simetris adalah jika untuk setiap AB atau anggota yang ada di A, yang dipasangkan ke anggota yang di B, maka akan berlaku hasil dari B ke A. Maksudnya bagaimana? Misal 1 dihubungkan dengan A, berelasi dengan A, maka simetris itu memiliki arti 2 dapat dipasangkan dengan 1. Nah, jadi bentuk relasinya adalah sebagai berikut. Jika 1 dipasangkan dengan 2, maka akan terdapat juga hasil dari 2 dipasangkan dengan 1. 2 dipasangkan dengan 1. Itu merupakan contoh dari relasi simetris. Kemudian bagaimana untuk relasi antisimetris? Relasi antisimetris adalah misalkan kalimat umumnya yaitu Y habis dibagi X. Nah, Y habis dibagi X. Dan relasinya dari diagram panah di atas 2, 1, 2, 2, dan 2, 3. Misalkan, ada relasi, ternyata relasinya adalah 2 ke 1, 2 ke 2, dan 2 ke 3. Apakah ini merupakan relasi antisimetris? Jawabannya bukan. Karena apa? Karena untuk 2 ke 3, 3 tidak habis dibagi dengan 2. Sehingga untuk 2, 3 ini bukan merupakan relasi antisimetris. Kemudian, untuk jenis relasi berikutnya ada relasi transitif serta relasi ekuivalensi. Untuk relasi transitif, misalkan R relasi dalam himpunan A dan R disebut dengan transitif jika berlaku relasi AB dan relasi BC, maka relasi AC. Dengan kata lain, andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, kita lihat di sini misalkan ada himpunan A yang terdiri dari A, B, dan C. Kemudian kita lihat dari relasinya. Apakah relasi ini merupakan relasi transitif? Relasi dikatakan relasi transitif adalah jika terdiri dari
A berelasi dengan A berelasi dengan B, A berelasi dengan C, B berelasi dengan A, B berelasi dengan B, B berelasi dengan C berelasi dengan A, C berelasi dengan B, serta C berelasi dengan C. Kemudian untuk relasi ekuivalensi. Relasi dikatakan relasi ekuivalensi adalah jika relasi tersebut di dalamnya terdiri dari reflektif, simetris, dan transitif. Demikian jenis-jenis relasi. Kita akan lanjut kepada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang fungsi.